Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana biasa kita akan belajar secara perlahan setiap bagian-bagian dari dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 38 secara khusus di beberapa tafsiran yang saya pelajari merupakan bagian kitab Mazmur dari kumpulan-kumpulan Daud dalam doa perseorangan atau doa pribadi seseorang. Dan bagian ini dihubungkan atau Mazmur 38 dihubungkan terhadap dua peristiwa dalam Alkitab. Kalau itu peristiwa yang terjadi dengan Daud sendiri, Raja Daud sendiri, maka bagian ini dihubungkan dengan kejatuhan Daud ke dalam dosa karena persinahan atau karena perselingkuhan dengan Batsheba, sehingga ia benar-benar mengakui kesalahannya, benar-benar mengakui bahwa ia jatuh sungguh ke dalam dosa. Ia mengaku cemas karena kesalahan dan dosanya. Dan yang kedua adalah dihubungkan juga dengan keluhan Ayub yang mengalami kesakitan yang cukup parah, dan ada beberapa kata-kata doa yang dikutip dari kitab Ayub sehingga dihubungkan ke dalam pengalaman dari orang yang mengalami penderitaan yang sangat-sangat parah, kesakitan yang sangat parah, dan kemudian juga kesalahan yang juga sangat-sangat parah. Nah, dua penafsir yang saya biasanya pakai untuk menggunakan menafsir bagian Mazmur ini, salah satunya mengatakan bahwa kitab Mazmur 38 adalah suatu ratapan untuk diingat kembali selalu oleh Raja Daud. Berarti ini ia hubungkan dengan kesalahan dan kejatuhan Daud karena persinahan dengan Batsheba, sehingga itu selalu ketika ia mengingat hal-hal ini ia sadar tentang kesalahannya. Karena itu ia berjudul pada kitab Mazmur 38 dengan judul keluhan di hadapan tahta. Keluhan di hadapan tahta Allah oleh Raja Daud sebagai ratapan untuk selalu ia ingat. Sedangkan Mary Barth, seperti yang selalu saya pergunakan, kitab Mazmur pasal 38 ia beri judul bagaimana ia tahu tentang kesalahan dan kejatuhan di hadapan Allah. Jadi dua bagian ini, dua penafsir ini mau saya pakai untuk mengajak kita belajar tentang kitab Mazmur pasal 38. Mary Barth mengatakan sang pemazmur tahu tentang kesalahannya, karena itu ia mengakui kesalahannya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, karena itu kita mau belajar juga jika di Mazmur 36, Mazmur 37 kita melihat tentang kesalahan-kesalahan dari orang-orang di sekeliling hidup sang pemazmur yang ia tuliskan atau yang ia ceritakan. Maka di Mazmur 38 kita mau belajar tentang kesalahan dari sang pemazmur, dosa dari sang pemazmur atau keadaan diri sang pemazmur yang kemudian ia akui secara jujur, yang menuntunnya untuk mengakui bagaimana ia dengan Tuhan ketika kesalahan terjadi atau ketika ia ada dalam situasi yang memerlukan Tuhan, dan bagaimana Tuhan memberi pertolongan kepadanya, atau bagaimana Tuhan marah atau bagaimana Tuhan menghukum terhadap kesalahan. Nah, itu yang kita mau belajar dari kitab Mazmur pasal 38. Dan kalau kita bagi kitab Mazmur pasal 38, kita menemukan bagian ini ada 3 seperti pada umumnya kitab-kitab Mazmur, yaitu bagian pertama adalah pengakuan dosa sang pemazmur, bagian kedua adalah juga terselip di dalam pengakuan dosa itu bagaimana sang pemazmur mengakui masih saja ada orang yang membencinya meskipun dia melakukan kesalahan. Nah, di situ secara khusus kita perhatikan bagian kedua itu orang-orang membencinya karena ia melakukan hal yang baik, secara khusus di ayat 21 itu. Dan bagian terakhir adalah tentu permohonan perlindungan kepada Allah. Nah, itu yang mau kita pelajari. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita lihat bagian yang pertama tentang sikap Tuhan terhadap dosa, sikap Tuhan yang marah dan murka terhadap dosa dari setiap orang secara pribadi. Nah, kita melihat apa sikap Tuhan yang disebutkan oleh sang pemazmur pada bagian ini, yaitu ditulis pada ayat 2, 3 dan ayat yang keempat. Kalau ayat 5, 6, 7 itu adalah
perilaku sang pemazmur dalam kesadaran tentang dosanya atau kesakitan yang ia tanggung. Nah, jadi sikap Tuhan di sini kita perhatikan adalah Tuhan menghukum dan Tuhan juga marah terhadap kesalahan. Dan perhatikan secara khusus di ayat yang kedua, dia katakan, Tuhan janganlah menghukum aku dalam gerammu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murkamu. Nah, jadi ketika Tuhan marah terhadap dosa, maka yang terjadi adalah hukuman. Dan kemarahan Tuhan itu menimbulkan murka yang besar atau kemarahan yang besar terhadap kesalahan, terhadap dosa. Nah, karena itu saudara, akibat dari kemarahan Tuhan yang besar, murka Tuhan yang besar, Tuhan menghajar. Dan menghajar di sini berhubungan dengan hukuman. Jadi menghajar di sini berhubungan dengan bagaimana Tuhan memberitahukan kemarahannya, memberitahukan maksudnya, memberitahukan kehendaknya dengan memberi hukuman. Nah, karena itu kita melihat bagaimana Tuhan menunjukkan kepada orang yang ia kasihi, bagaimana Tuhan menunjukkan perlindungannya, kuasanya dengan cara seperti ini juga, yaitu menghukum. Sehingga kita juga menemukan bahwa ketika kita ada dalam situasi sakit, karena ini doa ini dihubungkan pada dua pengalaman kesakitan atau pada juga mengakui dosa karena dosa yang benar-benar luar biasa besarnya. Meskipun kita tahu tidak ada dosa besar, dosa kecil, tapi dalam pengalaman ini adalah cerita kejatuhan sang pemazmur tentang dosa yang ia lakukan. Nah, sehingga ketika orang jatuh ke dalam situasi sakit yang luar biasa, kita hubungkan dengan bagian ini, perlu sekali juga melakukan introspeksi atau pemeriksaan diri bahwa apakah saya mengalami situasi sakit ini sehubungan dengan sakit saja, ya, kita tidak menghubungkan dengan penderitaan-penderitaan yang lainnya, tapi secara khusus terhadap situasi penderitaan atau kesakitan yang luar biasa. Apakah ini adalah akibat dari kesalahan saya sehingga saya menerima hukuman ini, atau Tuhan mau menghajar saya? Menghajar di sini ini seperti mengajar dan menghajar. Yang ini adalah menghajar. Menghajar itu berhubungan dengan tindakan terhadap tindakan pemberitahuan, tapi dalam tindakan yang keras, yang berhubungan dengan hukuman. Karena itu apakah Tuhan mau menghukum saya untuk memberitahukan saya bahwa ini adalah kesalahan saya, sehingga proses ini adalah juga bisa jadi merupakan murka Allah. Nah, karena itu saudara-saudara, ini bagian pertama yang kita pelajari dari pengakuan dosa dari sang pemazmur tentang murka Allah, kemarahan Allah terhadap kesalahan, terhadap dosa yang ia lakukan. Dan juga secara khusus pengakuan permohonan dalam situasi beban penderitaan karena sakit. Apakah itu tadi sakit ini merupakan hukuman atau sakit ini merupakan karena kesalahan pribadi. Nah, itu yang kita lihat. Jadi seperti tadi saya katakan, oleh karena itu kita belajar bahwa semua yang kita terima di hidup kita ada bagian-bagian yang merupakan pelajaran karena kesalahan-kesalahan kita, karena pelanggaran-pelanggaran kita, karena kelalaian-kelalaian kita, sehingga kita mengalami situasi itu sebagai akibat dari dosa kita, dan itu juga akibat dari murka Allah atau kemarahan Allah. Nah, itu yang kita perhatikan. Nah, di bagian ini kemudian dalam kesadaran itu sang pemazmur menceritakan reaksinya terhadap kemarahan Tuhan, atau bagaimana ia dengan Tuhan ketika ia mengalami bahwa ia menyadari dosanya dan Tuhan sedang marah. Nah, sehingga ia menulis, sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Ini kesadaran yang sungguh tentang kesalahan yang mengakibatkan beban berat di hidupnya. Saudara, sekali lagi bagian ini mau mengajar kita untuk penting sekali menyadari
menyadari kekurangan kita, menyadari keterbatasan kita, kelalaian pada khususnya, kekurangan yang mengakibatkan kelalaian yang mengakibatkan kesalahan, dan tentu saja kesalahan yang mengakibatkan dosa. Nah, ini bagian yang perlu kita pelajari. Sehingga ketika kita menyadari itu, ia mengajak kita untuk mengaku. Di ayat yang ke-10, ia katakan, Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagiku. Ini kesadaran itu. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kesadaran ini berhubungan sekali sampai ke dalam pemeriksaan hati. Sehingga kita semua ingat, kita semua tahu bahwa kalau kita mengalami penderitaan, biasanya kita diingatkan, coba ingat kembali atau coba periksa diri bahwa jangan sampai kesalahan itu atau penderitaan itu terjadi juga akibat kesalahan saudara, terjadi juga akibat kelalaian saudara, sehingga saudara mengalami situasi menderita, saudara mengalami situasi sakit. Nah, ini saya ambil contoh kecil ya. Saya sudah bicara di beberapa bagian Mazmur sebelumnya, contoh kecil sekali tentang kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan penderitaan, dan itu saya ambil dari kesalahan atau kelalaian akibat makan lalu kemudian menderita sakit. Itu saya coba ambil contoh kecil seperti begitu. Kalau kesalahan yang besar lalu kemudian penderitaan sakit yang besar, itu pasti kita lihat di sekeliling kita. Tapi yang kecil sekali yang mengakibatkan kita sakit, mungkin itu kelalaian dan kesalahan kita, lalu kemudian kita sakit dan kita mengeluh kepada Tuhan bahwa kita sedang mengalami penderitaan. Nah, seperti saya katakan tadi contoh kecil tentang makan. Bukan kebetulan, tapi Tuhan mengizinkan saya untuk melewati proses itu, dan saya adalah pasien diabetes, dan diabetes itu merupakan penyakit yang umum. Ya, tapi juga dikatakan diabetes itu mama dari segala macam penyakit, karena kalau sudah ada diabetes lahirlah penyakit kecil-kecil seperti begitu yang saya dengar dari dokter. Sehingga pasien diabetes seringkali dikasih ingat berhubungan dengan makanan. Saya mengaku sebagai pendeta, biasanya itu jemaat selalu bilang, pendeta makan saja tidak apa-apa, apalagi pendeta sudah berdoa. Nah, saudara, saya terus belajar bahwa ternyata kita harus mengaku bahwa ini salah satu pencobaan dan ini salah satu kesalahan juga. Kesalahan karena apa? Karena kita tahu yang benar, tapi kemudian kita melanggar kebenaran itu, lalu akibatnya adalah sakit. Nah, kalau waktu sakit, ya kalau diabetes itu hampir mirip seperti kata-kata di dalam Alkitab ini, tulang-tulang sakit sampai kepala semua sakit. Kita juga kadang-kadang bisa terbungkuk-bungkuk. Kenapa? Karena benar-benar ada dalam situasi sakit yang luar biasa, lalu pinggang yang sakit dan kehabisan tenaga, lemah selalu karena penyakit seperti itu. Nah, nanti di dalam keadaan seperti begini barulah kemudian kita berseru panggil Tuhan, kasihanilah saya, Tuhan tolonglah saya. Padahal kita lupa bahwa kita tidak taat pada Tuhan, dan kalau menurut saya orang beriman mengalami situasi sakit, situasi menderita yang ia tahu bahwa itu salah tapi tetap dilakukan, maka sebenarnya Tuhan sedang menekan dia. Karena akibat kelalaiannya yang mengakibatkan sehingga ia jatuh ke dalam kesalahan, dan kesalahan itu mengakibatkan dosa, dan dosa itu mengakibatkan hukuman seperti itu. Jadi bukan Tuhan menghukum kita karena murka dan kegeramannya saja, tapi kita yang mengakibatkan sehingga Tuhan menunjukkan bagian itu kepada kita. Jadi ia sedang menghajar kita supaya kita tahu bahwa itu salah. Bukan hanya hal penyakit seperti itu, tetapi juga dalam perilaku kita, karakter kita yang kita tahu bahwa salah, tapi kita tetap melakukan kesalahan itu. Nah, itu bagian yang pertamanya. Saya kembali ke contoh makanan tadi, ada satu pelajaran yang sangat penting sekali bagi saya, dan saya terus biasanya memberitahukan untuk orang-orang yang sakit, yang seharusnya sudah tahu bahwa tidak boleh, tapi masih tetap saja mencoba sehingga sakit itu terus datang. Ini dia kawan-kawan, kata-kata begini, pendeta, makanan sudah didoakan, jadi makan saja.
saudara tahu bahwa saudara sebenarnya sedang digoda oleh keinginan saudara sendiri. Dan keinginan itu kalau sudah besar membuahkan kesalahan, dan kesalahan itu membuahkan kejahatan, dan kejahatan membuahkan dosa. Jadi kita seperti seolah-olah bersembunyi di belakang kata Tuhan, bersembunyi di belakang hal berdoa. Jadi katanya kita sudah berdoa, makanan sudah dikuduskan oleh Tuhan, jadi makan saja. Padahal saudara tahu bahwa kekudusan terhadap makanan itu mau mengajar kita untuk mengucap syukur bahwa makanan ini datang dari Tuhan. Seperti Tuhan Yesus berdoa dalam doa Bapa kami. Makanan itu merupakan kebutuhan jasmani, sehingga kita mengucap syukur atas makanan itu. Dan ketika kita sadar bahwa di makanan ini ada cara yang dapat bisa membawa kita ke dalam situasi bahaya, maka kita harus menghindar bagian itu. Dan menghindar itu adalah hikmat dari Tuhan. Jadi orang biasanya bersembunyi di belakang doa. Saudara ingat bahwa tidak selamanya sesuatu yang alasan atas nama Tuhan itu sesuatu yang baik. Karena waktu Petrus dalam pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus ini, saya ingat sekali karena bagian ini saya pakai untuk menjaga diri saya. Waktu Petrus mendengar bahwa Yesus bilang ia akan menderita, disiksa, sengsara, dan dibunuh. Lalu Petrus marah sekali, dan Petrus menarik Yesus ke samping. Lalu Petrus berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Sekali-kali jangan hal itu menimpa engkau. Lalu apa kata Yesus sama Petrus? Yesus bilang, enyahlah engkau iblis, engkau suatu batu sandungan. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Nah, jadi seringkali kita dalam bahasa saudara-saudara kita menghalalkan cara untuk membela diri. Lalu kemudian waktu kita sakit, kita bilang, oh Tuhan, waktu itu saya makan makanan yang sudah didoakan, kenapa saya sakit? Nah, itu dia. Jadi sedikit hal berhubungan dengan bagaimana kita belajar bahwa ternyata kita jatuh, ternyata kita mengalami penderitaan, dan secara khusus penderitaan karena makanan ini akibat kelalaian kita, sehingga kita mengalami penderitaan itu. Nah, itu bagian yang kita pelajari. Jadi saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di Mazmur 38 ini mau mengingatkan kita supaya kita jangan lupa bahwa kita bisa saja mengalami penderitaan, atau kita bisa saja dihukum oleh Allah karena kelalaian kita. Dan ingat, Allah itu Allah yang sama, Allah yang tetap setia dan menjalankan kasih sayangnya, tetapi juga ia adalah Allah yang tetap setia dan menjalankan penghukumannya. Sehingga kita tinggal memilih, apakah kita memilih untuk dihukum atau kita memilih untuk dikasihi oleh Allah. Karena itu berlangsung kekal bagi kita dua-duanya. Nah, sehingga ingat bahwa bagian pertama dari Mazmur pasal 38 adalah mengakui dan sadari bahwa kesalahan atau penderitaan yang kita alami adalah juga akibat dari kesalahan kita. Penderitaan yang kita alami adalah bagian dari cara Tuhan menghajar kita untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau, karena Tuhan marah, Tuhan murka terhadap kesalahan, terhadap dosa. Nah, itu bagian pertama yang kita terima. Baik, sebelum kita lanjut ke bagian yang kedua, saya menyapa semua yang ada di media ini untuk kita bersama-sama. Terima kasih untuk yang ada di TikTok, terima kasih untuk yang ada di Facebook, dan juga terima kasih untuk yang ada di YouTube. Selamat pagi untuk kita semua, selamat bergabung, selamat mengikuti proses belajar ini, dan kita percaya bahwa Tuhan memberi bagi kita kesempatan ini. Tuhan Yesus telah mendoakan kita di Injil Yohanes pasal 20, pasal 17 ayat 20 itu, lalu kemudian Injil Yohanes pasal 6 ayat 44, dan Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, kita adalah milik kepunyaan Allah. Nah, sehingga hari ini kita akan dapat ayat yang baru untuk menguatkan proses kita, dan terus kita akan belajar di Injil Yohanes. Baik, kita melanjutkan ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua dari proses pengakuan dosa dari sang pemazmur pada waktu sakit, atau pengakuan dosa karena kejatuhan, karena kesalahan,
ini kita melihat bagaimana sang pemazmur mengakui keperkasaan Tuhan, mengakui kekuatan Tuhan, mengakui keberadaan Tuhan bersama dengan dia. Tapi juga dalam situasi sakit itu dan situasi jatuh itu dia masih tetap bicara tentang orang-orang yang tidak menyenangkan atau orang-orang yang tidak setuju dengan dia atau orang-orang yang masih membenci dia. Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita lihat kembali ke Mazmur pasal 36 dan 37 juga 35, kita akan menemukan bahwa benar dalam situasi kejatuhan kita, dalam situasi kesalahan, ada saja kesempatan bagi orang yang membenci untuk mendukung kejatuhan itu, atau orang yang pakai kesempatan itu untuk menekan, atau orang yang pakai kesempatan itu tetap untuk membicarakan kekurangan dari sang pemazmur ini, dan itu kenyataan hidup kita juga. Nah, perhatikan di sini dia tulis tentang sahabat-sahabat yang membenci atau orang-orang yang memusuhi, hanya ada pada 2 ayat, yaitu ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-20. Di ayat yang ke-12 ia menulis, sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan saudara-saudaraku menjauh. Di ayat yang ke-20 ia menulis, orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya, banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku, ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Nah, sekali lagi ini dalam hubungan dengan kesalahan, kejatuhan karena kesalahan, dan juga kesakitan karena kesalahan, sakit atau bergumul dengan kesakitan karena kesalahan. Ini saya bilang tadi tentang musuh-musuh atau orang-orang yang tidak senang dengan sang pemazmur itu menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkan dia, atau menggunakan kesempatan ini bicara tentang kesalahannya. Kalau kita ingat kepada Ayub, teman-temannya justru menjauhi dia, dan teman-teman serta istrinya mengajak supaya Ayub mengutuki Tuhan, marah sama Tuhan dan melupakan Tuhan karena percuma saja. Dan kita lihat di sini itu kata-kata ini dipinjam oleh kelihatan ada di sini di ayat 12 tadi. Sehingga kawan-kawan saya kemudian meminjam kitab Mazmur pasal 35 yang kita sudah lewati tentang musuh-musuh itu berkata, syukur keinginan kami tercapai dan syukur kami telah melihat dengan mata sendiri. Jadi seringkali orang benar atau orang yang ada dalam masalah pergumulan, dalam situasi kesakitan, dalam beban, kalau musuh-musuhnya atau orang yang membencinya tahu keadaan itu, mereka lalu bilang terima kasih, syukur sekarang kau sudah alami hal seperti itu. Dan itulah yang ditakuti oleh sang pemazmur, sehingga ia mengatakan kepada Tuhan apa yang ia alami. Nah, saudara, sekali lagi ini juga mengajar kita untuk menyadari tentang keadaan di sekeliling kita. Yang pertama tadi, kita belajar untuk mengakui dosa dan menyadari bahwa situasi yang kita alami, penderitaan yang kita alami bisa jadi terjadi karena kelalaian kita, karena kesalahan kita, kejatuhan kita, sehingga kita mengalami penderitaan. Dan kalau itu kita belajar, Tuhan juga menghukum karena kita tidak taat kepada Tuhan, sehingga itu menjadi pelajaran hukuman bagi kita. Lalu kita menyadari situasi itu. Yang kedua, kita juga menyadari bahwa tidak selalu orang memberi dukungan kepada kita. Kesempatan kejatuhan kita, kesempatan kesakitan kita, penderitaan kita bisa dipakai oleh orang-orang yang tidak menyukai kita, orang-orang yang tidak senang kepada kita, atau orang-orang yang iri hati, orang-orang yang benci terhadap kita, sebagai kesempatan untuk berpikir dan berkata bahwa ini salah satu cara yang mereka senang bahwa saudara jatuh, bahwa saudara sakit. Karena itu saya ingin sekali pesan seorang pengkhotbah yang hebat tentang menggunakan media sosial untuk mengeluh. Jadi saudara jangan terlalu banyak posting keluhan-keluhan, jangan terlalu banyak posting kesengsaraan, jangan terlalu banyak posting penderitaan, masalah-masalah, beban-beban di media sosial, sebab tidak semua orang
setuju dengan kita, tidak semua orang mendukung kita, tidak semua orang akan mendoakan kita. Justru mungkin ada orang yang akan mencari celah kesalahan kita pada bagian itu dan kemudian menghina atau kemudian mengancam dan juga menertawakan kita akibat dari atau menertawakan kesengsaraan kita, menertawakan pergumulan, menertawakan masalah. Karena itulah jangan terlalu banyak mengekspos penderitaan, pergumulan, masalah di media sosial atau kepada orang yang salah. Tapi marilah kita cerita kepada Tuhan sebagaimana yang disampaikan oleh sang pemazmur secara khusus kepada Tuhan di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-16. Nah, jadi yang kedua adalah ingat bahwa tidak semua orang itu turut prihatin dengan kesengsaraan kita. Tidak semua orang turut prihatin dengan persoalan, masalah, beban hidup kita. Justru ada orang-orang yang akan menggunakan kesempatan itu untuk menjatuhkan kita, menertawakan kita dengan situasi yang kita alami. Karena itu hati-hati untuk menyampaikan keluhan, masalah, beban, persoalan-persoalan saudara secara terbuka dengan menggunakan media sosial. Pakai media sosial secara baik dengan hikmat. Nah, itu yang kita belajar dari orang-orang di sekeliling yang menjatuhkan. Yang ketiga, yang terakhir, yang merupakan bagian dari proses pembelajaran ini adalah tetap bersandar pada Tuhan, tetap melakukan kebaikan, tetap meminta Tuhan meskipun kita seperti seolah-olah sedang dihukum Tuhan. Ini bagian yang sangat penting sekali saudara. Kenapa kita tetap meminta pada Tuhan? Dua hal tadi yang penting. Yang pertama adalah kalau kita sadar bahwa kita ini mengalami masalah, mengalami persoalan-persoalan, mungkin juga karena kesalahan kita sendiri, maka jangan malu untuk kembali kepada Tuhan. Jangan malu untuk mengakui kesalahan kepada Tuhan dan tetap bersandar pada Tuhan. Sebab sang pemazmur berkata, Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Tuhan. Karena itu kesalahan yang kita lakukan haruslah kita akui di hadapan Tuhan. Nah, ini bagus sekali berhubungan dengan kesakitan, sehingga biasanya kalau kita sakit, kita dipanggil untuk panggil orang atau pendeta atau hamba Tuhan untuk berdoa. Di sana juga di Perjanjian Baru juga dicatat bahwa jikalau kita sakit, baiklah kita panggil pendeta atau hamba Tuhan untuk berdoa dan mengakui kesalahan di bawah 4 mata. Para penatua dipanggil untuk mendoakan. Nah, sehingga itu berhubungan dengan pengakuan dosa. Jadi kita mengakui kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan secara jujur. Dan juga ketika kita benar-benar ada dalam situasi tertekan, situasi kejatuhan, ingat untuk pulang kembali kepada Tuhan. Seperti anak bungsu yang terhilang itu. Ia benar-benar mendukakan hati Tuhan, mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan tetap menanti dan menunggu dia untuk kembali pulang kepada Tuhan. Sehingga di ayat yang ke-16 ia katakan, sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab aku ya Tuhan. Nah, ini sesuatu yang baik sekali, sesuatu yang luar biasa sekali pengajaran untuk kita. Yang pertama adalah tidak ada manusia yang tidak bersalah, yang tidak berdosa. Sehingga ketika kita jatuh dalam situasi penderitaan atau kita ada dalam situasi penderitaan, jika itu diizinkan oleh Tuhan, kita bersyukur, tetapi kita harus introspeksi atau melihat ke dalam diri kita. Kalau apakah itu juga ada kekurangan, kesalahan, kelalaian kita, sehingga kita mengalami situasi seperti demikian. Dan dalam situasi menderita, situasi mengalami masalah, situasi mengalami kesakitan, jangan terlalu mengekspos apa yang kita alami, karena tidak semua orang prihatin dengan masalah kita. Tidak semua orang prihatin dengan persoalan kita. Bahkan ada orang-orang yang akan menggunakan kesempatan itu untuk mengolok-olok kita, menertawakan kita, menjatuhkan kita. Karena itu yang ketiga adalah tetaplah pulang kembali kepada Tuhan, tetaplah ingat kembali kepada Tuhan. Jangan malu kembali kepada Tuhan dalam kesalahan kita, tetap kita harus mengakui kesalahan kita dan meminta pertolongan Tuhan untuk bangkit lagi dari situasi itu. Jika kita tidak sembuh dan Tuhan tetap mengizinkan sakit itu ada, maka
kita belajar untuk bertahan dan belajar untuk melihat apa maksud Tuhan dalam pengalaman yang kita lewati, secara khusus untuk penyakit itu. Tapi jangan kemudian kita mempersalahkan Tuhan, atau kemudian kita melakukan kesalahan dan terus dihukum karena kita marah sama Tuhan. Nah, seperti yang tadi saya ceritakan, bahwa saya mengalami penyakit dan kemudian saya belajar bahwa ternyata di sakit penyakit itu Tuhan menggunakannya untuk membuat saya lebih dekat dengan Tuhan, lebih hidup baik bersama dengan Tuhan. Dan saya menyadari bahwa situasi seperti ini diizinkan oleh Tuhan bagi saya. Meskipun demikian, saya juga harus selalu mengakui kesalahan saya, dosa-dosa saya tiap-tiap hari, karena tidak ada manusia yang sempurna yang tidak melakukan kesalahan atau dosa. Sehingga mungkin bukan kesalahan besar dengan membunuh, kesalahan besar dengan mencuri, tapi kesalahan-kesalahan dalam pikiran tentang Tuhan, saya benar-benar menderita. Apakah Tuhan tidak kasihan saya? Apakah Tuhan tidak mendengar saya? Apakah Tuhan tidak memperhatikan saya? Itu bagi saya juga adalah kesalahan-kesalahan, yaitu meragukan Tuhan, mempertanyakan Tuhan di tengah situasi sakit seperti itu. Tetapi kita tetap bergantung pada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Nah, demikian saudara-saudara bagian-bagian yang kita belajar dari kitab Mazmur pasal yang ke-36 tentang pengakuan dosa dan permohonan ampun kepada Tuhan oleh sang pemazmur dalam pengalaman kesakitan yang ia alami, pengalaman penderitaan yang ia alami. Semoga itu menjadi kekuatan bagi kita, sebab seperti saya katakan dan selalu kita akui bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak punya kesalahan, sehingga ketika kita ada dalam situasi yang seperti sakit atau menderita, kita ingat 3 hal tadi. Tuhan Yesus Kristus memberi kita hikmat untuk menerima kekuatan firman Tuhan dan menggunakannya sebagai kekuatan dalam hidup kita hari ini secara khusus dan tiap-tiap hari. Shalom. Terima kasih saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kita masih punya waktu beberapa belas menit ke depan, sehingga saya ingin mengajak kita untuk kembali ke bagian Alkitab yang lain yang melengkapi kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur yang sudah kita pelajari. Kemarin kita baca di dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 kita menerima kekuatan sebagai anak-anak Allah, yaitu tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, bagian ini kita terima karena kita mulai dengan belajar dari dari Yohanes pasal 17 ayat 20. Di Yohanes pasal 17 ayat 20 kita bersyukur bahwa kita sudah didoakan oleh Yesus sebelum kita ada. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 itu yang Yesus katakan bahwa dan bukan hanya untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi bagi orang-orang yang akan percaya kepadaku oleh karena pemberitaan mereka. Nah, itulah doa Yesus untuk kita. Bersama dengan para muridnya, Tuhan Yesus telah berdoa untuk kita. Lalu kita pergi ke Yohanes pasal 6 ayat 44. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa-Ku yang di sorga. Nah, ini menjadi kekuatan bagi kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu dipercaya itu dikerjakan oleh Allah, dan itulah kita bilang sebagai anugerah. Dan kemudian yang ketiga adalah bahwa setiap orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, itu yang kita terima, dan hari ini saya akan mengajak kita untuk menambahkan, kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita sudah ada di dalam Yesus Kristus, maka kita percaya kita pasti akan diselamatkan. Nah, itulah Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ayat ini kita hafal dengan sangat baik sekali, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sehingga kita boleh menulis dalam komentar, dalam kolom komentar, dengan menyebut nama kita. Karena begitu besar kasih Allah akan Nelince Wanma, karena begitu besar kasih Allah akan saya
sehingga ia telah memberi anaknya tunggal. Dan itu kita hubungkan dengan pasal 1 dari Yohanes ayat 12 tadi, bahwa itu adalah hak yang diberikan menjadi anak-anak Allah karena kita percaya, dan itu adalah kasih dari Allah untuk kita. Nah, terima kasih saudara-saudara, Tuhan memampukan kita untuk terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan.